Sebelum saya sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati, saya dikuatkan sekali dengan apa yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan. Hari-hari ini makin banyak melayani di Indonesia. Beliau punya gereja di satu kota di Malaysia. Ada beberapa teman yang pernah ke sana dan jadi berkat. Saya ingin bagikan akan satu pernyataan nubuatan yang dia sampaikan. Saya mau cerita sedikit, ini ada celengan bagus saya mau ceritakan buat Anda. Hopefully nolong saudara untuk melihat sesuatu yang dari Tuhan. Pada waktu tanggal 21 September yang lalu, waktu kita mulai acara pemancangan tiang pancang pertama, saya tidak mengerti bahwa ada banyak teman-teman dari berbagai kota yang tidak kita undang resmi, tapi mereka mendengar acara kita. Dan Tuhan menggerakkan hati cukup banyak hamba Tuhan ternyata dari berbagai kota untuk hadir. Lalu kemudian apa yang terjadi, ada satu pendeta dari daerah Banten, betul ya Pak ya, kita belum tahu persis dari gereja mana. Mereka itu punya jemaat orang-orang sederhana, kira-kira mungkin berapa? 40 jemaat. Dan sebagian besar itu orang-orang sederhana, orang-orang simple, saudara. Sehingga gembalanya itu ngajari begini, saya nggak tahu apakah ini perpuluhan atau misi atau apa, pokoknya tiap jemaatnya dikasih celengan kayak begini. Siapa yang punya? Bagus dari Dukderan mungkin Anda punya, ada celengan seperti ini. Lalu diberikan kepada setiap jemaatnya. Jadi ini ada ibu-ibu usia 70 tahun, saudara. Ini sebetulnya begini ya, pada waktu beliau akan ke Semarang, Tuhan berkata, semua uang kasmu di gereja, bawa semua. Jadi dari jemaat yang 40 itu, masing-masing pada waktu minggu itu sebelum ke Semarang, sudah menyerahkan celengannya seperti ini. Lalu kemudian dibuka, digunting. Ini tidak bisa diapakan kecuali digunting ya, dari plastik yang tipis dan digunting dibuka. Seluruh keuangan jemaat itu, Tuhan berkata, kamu bawa ke Semarang, nanti persembahkan semuanya. Sampai hari ini saya tidak pernah kenal dengan beliau, siapa namanya juga tidak tahu. Lalu kemudian jemaatnya di mana tidak tahu juga, tapi saya tahu kesaksiannya dari ini celengan yang tertinggal yang dibawa kemudian. Nah, pada waktu dia mentaati apa yang Tuhan lakukan, dia ke Semarang, dan ketika Brother John menyampaikan firman, dia beri semuanya. Baru kemudian, sekian minggu kemudian, ini nenek ini usia 70 tahun, ketinggalan celengannya. Dia berkata, Pak Pendeta maaf ini carry Pak, tertinggal. Jadi kemudian disusulkan supaya melengkapi yang Tuhan perintahkan. Jadi genep dengan celengan satu ini, genaplah semua jemaatnya dan keuangan gerejanya, 40 jemaatnya, datang semua dipersembahkan ke Tuhan untuk Holy Stadium. Jadi itu the house of sacrifice itu betul, saudara. Karena ini bukan beberapa orang kaya duitin semuanya, tapi orang-orang dari apa yang ada pada mereka, mereka korban luar biasa. Nah, setelah itu, ini kesaksian yang luar biasa. Dua hal yang saya lihat terjadi. Yang pertama, gereja itu secara keuangan bersaksi, mengalami terobosan. Bagaimana mungkin 40 orang, orang-orang sederhana, jual di pasar, mereka jualan di pasar, persembahan sekali hari Minggu 1,4 juta. Yang pertama. Yang kedua, mereka mengalami mujizat, saudara. Satu hari ada seorang bayi mati nih, bayinya mati, dibawa ke gereja. Dan ibunya nangis berkata, Pak Pendeta, doakan bayi saya mati. Dipegang mati, sudah biru dan sudah dingin. Dipegang, didoakan, hidup, saudara. Luar biasa. Ya tepuk tangannya yang bos niat gitu loh, saudara. Loh, lumayan toh daripada kita mendoakan orang hidup mati. Ini mati hidup, saudara. Saya lihat ya, bukan soal jumlah uangnya. Soal percaya yang Tuhan katakan dijalani akan jadi sesuatu yang luar biasa. Tapi ini bukan soal celengannya sih. Soal hatinya di hadapan Tuhan. Amen, saudara. Sekarang saya mau baca beberapa hal yang Jonathan David ini katakan. Saya ketika baca ini saya bilang, ini luar biasa ini nubuat ini.
Tanggal 10 yang lalu, Serolo bernubuat. Dalam 3 bulan akan terjadi breakthrough. Ibu Nanik dapat pernyataan yang sama. Saya mau percaya bahwa Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa. Nah, Anda perhatikan ya. Jadi kita ini sedang bergerak dalam satu zaman yang sangat luar biasa. Hamba Tuhan ini, saya nggak tahu dia tulis buku ini tahun berapa, I think masih baru. Dia berkata, tahun 2003 dan 2004 itu merupakan waktu yang unik sekali bagi anugerah dan kemurahan Tuhan. Grace and favor. Semua yang sudah kita siapkan dan semua yang sudah Allah rencanakan buat kita akan menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka yang selama ini setia dan taat kepada kehendaknya. Ingat yang saya sampaikan 2 minggu lalu, itu kan ujungnya dikasih. Kasih itu kita mentaati perintah Tuhan. Dikatakan mereka yang sudah dengan sungguh-sungguh, dengan setia, menanti Dia dalam hadiratnya, bukan hanya akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi akan sungguh-sungguh mendapatkan upah yang besar. Lalu kemudian dia mengatakan ini merupakan suatu generasi orang-orang percaya yang mengalami breakthrough. Dia berkata ini merupakan breakthrough believers. Orang-orang percaya yang mengalami terobosan dalam hidupnya. Lalu perhatikan ini. Beliau mengatakan begini. Ada 4 ciri apa yang akan terjadi pada orang-orang yang mengalami terobosan. Orang-orang percaya, orang-orang beriman yang mengalami terobosan, mengalami breakthrough. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Akan terjadi suatu pelepasan kekayaan secara supranatural dan segala sumber daya kerajaan bagi pengembangan akan pemerintahan kerajaan surga. Saya ulang lagi ya. Akan terjadi suatu releases, pelepasan, pengucuran secara supranatural dari kekayaan dan sumber daya kerajaan Allah untuk pengembangan akan pemerintahan kerajaan surga itu sendiri. Kalau Anda percaya, Anda akan jadi orang-orang yang diberkati. Itu tahun 2003 dan 2004. Tapi ini yang dinubuatkan sih. Jadi kalau selama ini Anda percaya dengan apa yang Tuhan perintahkan, sesuai dengan apa yang hamba Tuhan ini katakan, ini seorang nabi, itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan bukan hanya sekali, saudara. Ini akan terus dan terus dan terus akan terjadi. Amen. Jadi kalau Anda tidak siap ya apa boleh buat. Yang kedua, akan terjadi demonstrasi dari mujizat, tanda-tanda, dan kegiatan yang mengandung akan keajaiban yang terus-menerus dalam satu lingkaran penginjilan yang membawa akan pertumbuhan secara jumlah yang luar biasa. Ya, kalau mujizat mulai terjadi, tentu jemaat akan bertumbuh. Karena itu yang dikejar orang sampai dengan hari ini. Dikatakan begini, ayat ketiga, akan terjadi suatu anugerah kerasulan yang sangat unik, sangat spesial untuk menjangkau akan generasi berikutnya, yaitu orang-orang muda dan para remaja. Kalau Anda merasa Anda masih muda, saudara merupakan bagian daripada itu. Yang terakhir, yang keempat, dia berkata bahwa gereja di banyak negara akan sampai pada posisi peninggian dan akan mengalami kemurahan di hadapan komunitas dan masyarakat sekitar mereka. Dan kita mengalami semua ini. Ya, luar biasa. Saya yakin 4-4-nya kita sudah nikmati ini tahun ini. Kita mengalami anugerah. So, saya percaya ini sudah kita nikmati anugerah kelimpahan. Kita lihat mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan ilahi mulai terjadi. Kita lihat akan anak-anak muda diselamatkan dalam jumlah yang begitu besar.
Kita terima favor kemurahan dari orang sekitar, dari pemerintah. Cuma begini nih pertanyaannya. Apakah kita ini siap handle the blessing? Satu hari Tuhan berkata pada saya begini, tanya kepada umatku, can you handle the blessing? Bisakah Anda dan saya itu menerima dan handle dengan baik akan berkat Tuhan? Sebab Tuhan tidak mau semua yang Dia berikan dalam hidup kita akhirnya mematikan manusia roh kita. Bukan itu tujuan Tuhan. Saya yakin Dia mau kita menikmati akan anugerahnya dan jadi saluran berkat bagi yang lain. Saya mau mulai dengan sesuatu yang akan membuat Anda belajar sesuatu yang bagus sekali. Perhatikan baik-baik. Coba buka Filipi 4 dulu. Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai 13. Perhatikan baik-baik. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Lalu saya minta Anda garis bawahi kalimat berikut ini. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Garis bawahi itu. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, Anda perhatikan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. Ini kalau bahasa Indonesia lebih defensif, lebih bertahan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya seperti sesuatu yang defensif. Tapi kalau Anda baca di King James, Alkitab berkata, I can do all things through Christ which strengthen me. Aku sanggup melakukan segala perkara bersama Kristus yang menguatkan aku. Nah, fokus kita pagi hari ini ada pada ayat yang ke-11. Saya ulang membaca buat Anda, dikatakan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, saya mau ajak Anda melihat akan beberapa hal ini. Perhatikan ada 3 kata penting di sini yang Anda mesti perhatikan. Dia berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kata keadaan itu dalam bahasa Inggrisnya circumstances. Nah, kata circumstances atau keadaan berasal dari 2 kata Latin. Yang pertama artinya circle atau lingkaran. Yang kedua artinya itu in, di dalam. Jadi kata circumstances atau keadaan itu artinya the circle where I stand in. Lingkaran di mana aku itu berdiri di dalamnya. Itulah keadaan. Circumstances. Nah, dalam kehidupan kita ini selalu ada dalam sebuah lingkaran. Dan itu lingkaran bisa berubah-berubah. Macam-macam. Ini bukan lingkaran cara berpikir, tapi lingkaran dalam pengertian keadaan kita. Dan secara garis besar, ini bisa berarti 2. Bisa positif buat manusia daging kita, bisa negatif. Ini bisa yang Paulus katakan sebagai kekayaan atau kelimpahan atau blessing dalam bentuk apapun dalam hidup kita, kesehatan dan sebagainya, atau ini bentuk ujian atau tes atau kesukaran atau problem dalam kehidupan kita. Dan ini bisa berubah-berubah. Right? Kita akan selalu berhadapan dengan circle tertentu dalam kehidupan kita.
ada circumstances-nya, ada keadaan-keadaan sekitar kita. Nah, Paulus mengatakan, aku sudah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Orang percaya dipanggil Tuhan untuk dalam keadaan apapun, hidup rohaninya tidak bergantung kepada lingkaran ini. Apakah dia jadi putih, jadi hitam, jadi merah, jadi biru, jadi pink, jadi gold warnanya, tidak masalah. Kenapa? Untuk orang bisa tidak tergantung pada circle-nya atau keadaannya, Paulus mengatakan, aku ini belajar. Nah, belajar apa, Pak? Keadaan kok dipelajari? Bukan keadaannya yang dipelajari, tapi belajar untuk bisa menghandle lingkaran seperti apapun yang sedang ada dalam hidupnya. Mau berubah dari positif, dia bisa. Mau berubah dari negatif, dia mampu mengatasinya. Nah, dia belajar apa? Lihat lagi ayat yang tadi, dikatakan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri, bahasa Inggrisnya content, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, kata mencukupkan diri, kata content itu sebetulnya pengertiannya dalam Greek word-nya, dalam bahasa Yunani-nya itu bagus sekali. Ada banyak pengertian, tapi di antaranya ada satu kata yang powerful sekali, yaitu artinya self-producing atau self-production. Nah, perhatikan baik-baik. Orang ini, kita ini, di dalam manusia batiniah kita ini, harus punya kesanggupan untuk self-producing. Kita punya self-production. Karena ada self-producing. Artinya mampu menghasilkan sendiri. Tidak bergantung kepada sekitar kita. Dalam alam natural, Anda mengerti, negara manapun yang hidupnya tergantung sekitarnya, dia akan lemah. Kemarin saya bandingkan negara kita ini dengan India. Saya pernah berkali-kali ke India. India itu kalau Anda ke jalan-jalannya, tidak banyak orang menari ternyata. Nggak ada, itu di film aja. Tapi mereka bukan hanya pintar menari, Anda tahu tuh. Mobil di sana itu bentuknya jelek, kuno. Tapi buatan sendiri. Anda ke Jakarta, semua mobil mewah, Anda lihat ini. Jaguar, Bentley yang miliaran harganya. BMW seri 5, seri 7 bekas KTT dipasarkan. Apapun dari yang merek resmi atau buat merek sendiri, ada tuh. Semua mereka punya. Tapi orang kita tergantung dari negara lain, beli. Tahu nggak repotnya apa? Coba lihat sisi militer. Kita pernah beli pesawat dari Amerika. Oh ya boleh beli, bayar loh. Kalau politiknya nggak terlalu suka Amerika, onderdealnya ditahan, nggak bisa. Padahal pesawat terbang itu sekali sekian ribu mile terbang, balik, sekian skrupnya itu dibuang, itu, ganti baru. Onderdealnya harus standby dalam jumlah banyak. Amerika berkata, maaf, tidak kami kirim onderdealnya. Nongkrong pesawat kita. Satu hari jadi di museum itu. India nggak perlu. Jelek Pak, biarin. Yang penting, gaweane dewi. Truknya gede-gede. Mereknya Krishna, oh gitu. Emang wayang semua kok. Mahabharata misalnya gitu. Biarin, Arjuna gitu. Buat rudal sendiri. Nggak beli itu. Buat sendiri. Nuklir mereka punya. Self-producing. Anda tahu negara kayak Cina? Gede sekali. Dan semua kita hari ini berkata, made in China itu jelek. Loh, Jiang Zemin juga mengakui. Rapat terakhir partainya itu, mau ngomong mic-nya rusak. Tahu dia ngomong apa? Ini pasti made in China. Ngerti dia?
Sekali pakai buang, sekali pakai buang. Nggak umur. Itu dia ngerti. Tapi Anda tahu, negara gede itu tidak punya utang. Amerika itu utangnya banyak. Negara paling gede utangnya Anda tahu, Amerika. Gaya semua tuh, jas-jasan, dasinan, utangnya kayak. Orang di Cina koloran, tidak punya utang. Loh ya, serius. Self-producing. Mau diembargo tenang, dia pasarnya dia saja, 1 miliar lebih. Rakyatnya sendiri lah. Anda buat apapun, nggak akan habis. Nggak akan sisa maksudnya, tetap akan termakan semua oleh rakyatnya. Zaman dulu pertanian tidak punya pabrik pupuk, punya rakyat. Disuruh apa mereka? Yang natural lebih bagus. Sisa manusia lebih baik. Pagi-pagi dijelentrek semua. 1, 2, 3. Zit. Buat pupuk subur-subur, saudara. Lihat toh. Uang bekas Yamcha, itu bekas apa? Itu luar biasa. Aneh dari kebun kan bekas rumput. Ini enggak. Bergizi tinggi, saudara. Sekarang diekspor kemana-mana, Anda ikut makan. Loh, recycling ternyata, saudara. Tapi ini self-producing. Nggak punya utang. Santai aja dia. Koloran biarin. Self-producing. Dunia mau goyang ganjing kayak apa, dia tenang aja. Diam-diam buat nuklir sendiri. Astronotnya naikkan 1. Gitu. Cepat-cepat pulang supaya sebelum hilang. Pulang. Karena kan sekali pakai buang, cepat-cepat pulang dia. Tapi nggak apa-apa. Oh, kita sebetulnya ya punya Gatot Koco, tapi seritonan tok. Saudara saya nangkep nih. Sebab tergantung pada keadaannya, circle-nya. Hidup rohanimu juga sama. Gitu. Nah, Paulus mengajar sesuatu prinsip yang luar biasa. Ini berkaitan bisa handle berkat loh, saudara. Dan juga menghandle situasi seperti apapun. Lingkaran ini apapun boleh terjadi. Selama kita hidup di dunia ya banyak hal terjadi. Tetapi kalau Anda tahu bagaimana dan mau belajar bagaimana bisa self-producing, Anda punya self-production, engkau tidak tergantung. Mau mengalami kesulitan seperti apapun, Anda berkata, nggak masalah. Sekitarmu tidak memperhatikan Anda sekalipun, engkau berkata, nggak masalah. Sebab orang ini punya hubungan, akarnya itu langsung ke Tuhan sendiri. Dan itu yang saya perhatikan, seringkali begitu lemah dalam hidup banyak anak-anak Tuhan. Amen, saudara. Coba buka di Yesaya pasal yang ke-37. Yesaya 37. Ayat yang ke-31. Kita akan baca bersama ayat ini. Yesaya 37 ayat yang ke-31. Ini ayat luar biasa. Mari baca dengan suara keras seperti orang yang percaya yang Tuhan katakan pasti terjadi. 2003-2004 jatah kita. Amen. 2, 3. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Kalau orang di sini bisa berakar ke bawah. Kalau saya gambar perspektifnya gini nih, saudara. Ini lingkaran ya. Anda di sini. Apapun yang terjadi di sini, Anda tidak peduli. Why? Sebab engkau berakarnya ke bawah nih. Sampai akarmu bisa menembus air di bawah tanah. Walaupun tidak ada orang nyirami, saudara. Engkau tetap tenang aja. Kenapa?
self-producing. Tidak bergantung di sini. Mau diberi apapun di sini Anda tertawa. Karena ketika engkau berakar ke bawah, engkau terima supply dari Tuhan, engkau akan berbuah ke atas. Jadi sekitarmu boleh apapun terjadi, nggak masalah. Boleh masalah begitu banyak, boleh kesulitan, no problem. Aku berdiri dan aku berakar dalam Tuhan ke bawah. Dan aku akan berbuah ke atas. Dan ini penting buat kehidupan kita. Lalu orang berkata gini, Pak, ya itu penting Pak buat orang yang bermasalah. Saya berkata, tunggu dulu saudara. Banyak orang beranggapan orang yang bermasalah itu lebih susah daripada orang yang diberkati. I don't think so. Sebab seringkali saudara, dengerin ya. Yang ketika kita mengalami ujian, tes, persoalan ini justru membuat hati kita lebih mendekat ke Tuhan. Biasanya bahayanya adalah ketika kita menikmati berkat, blessing, kelimpahan, kesehatan, dengan gampang kita lupa dengan Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat. Roma pasal yang ke-8, lihat pada ayat yang ke-35. Surat Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat yang ke-35. Saya akan baca pelan-pelan, Anda perhatikan dengan baik. Roma 8 ayat 35. Perhatikan ada 7 paling tidak daftar di sini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Artinya begini, semua itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Oke, tapi kalau Anda jeli memperhatikan, dari semua 7 hal yang Paulus katakan, semuanya istilah saya, trouble, problem. Gitu. Aniaya, kelaparan, ketelanjangan, pedang, siksaan, apapun itu. 7-7-nya adalah problem, masalah. Justru orang kena masalah, Paulus berkata, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi anehnya, 7 itu tidak satu pun bicara soal materi, berkat, blessing, kelimpahan. Jadi yang tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus justru masalah. Tapi ketika Anda terima berkat, malah bermasalah. Lihat, coba lihat kenyataan kehidupan kita. Ada orang di TSOA tanya sama saya, siswa tahun ini, Pak, apakah orang itu harus mengalami masalah keuangan yang berat? Saya sudah siap Pak diberkati. Jadi apakah orang yang siap diberkati kayak saya juga harus melewati masalah? Saya berkata, taunya kamu siap bagaimana? Ya merasa tak berguna, kata orang Malaysia. Ya, belum tentu. Kenyataannya nih saudara nih. Orang itu dari wajahnya aja ditentukan oleh duitnya. Kalau proklamatornya penuh di sini, gitu, senyumnya itu lain. Tertawanya jadi, wah, itu begitu. Gitu. Tapi begitu beban berat karena orang utangnya banyak, ngopek tuh dan itu. Gitu aja kok. Kayak mobil kehabisan bensin. Jalannya lain, gayanya lain, potongan rambutnya lain, semirnya agak lain. Gitu. Beda tuh, ditentukan keadaannya itu. Dulunya kalau naik Brompit sama nyonyai kekudanan, ya kudungan bareng. Satu pakai berdua, waduh mesra. Waduh. Kayak main apa itu saudara? Gitu. Kudungan begitu. Begitu dikasih mobil,
Padahal masih jenis. Ini kata teman saya Edi Leo, saudara. Orang itu ketahuan dari mobilnya. Masih golongan makan rumput atau makan daging. Ya, kalau makan rumput itu kuda, kijang itu makan rumput. Kalau sudah Tiger, Jaguar itu makan daging. Tapi ada yang murah meriah, Panther itu makan daging juga. Lihat toh. Nah, no Panther vegetarian itu enggak ada. Loh, saya bukan agennya Panther, tapi kata teman saya loh, saya cuma nirok kita. Baru yang rumput, saudara. Kalau di Amerika ada apa? Kancil. Nah, kancil. Itu timun. Kelas timun. Sudah gandeng perempuan lain. Buntutnya yang dulu kudungan itu hilang tuh. Padahal bedanya apa sih? Mobil sama brompit. Cuma beda rambut pun tidak bisa dimumbulke karena kepenyet helm. Itu tak sih. Jalannya wis kayak ketoprak humor melakukan usang ngene-ngene. Iya. Banyak orang nggak tahan. Tapi tidak susah, nangis bareng sama nyonyai. Doa puasa. Ketika kenyang, diciak semua sendiri, saudara. Nyonyai tidak dikasih bagian. Berapa banyak orang? Ini perhatiin ini. Sebab dia belum self-producing. Tergantung dia di sekitarnya. Kalau ini sudah bagus, dia mendekat ke sekitarnya. Hidupnya tergantung pada kekayaan. Jadi sebetulnya kalau kita renungkan lebih jauh, yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita itu siapa sih? Kita sendiri. Ya. Oke, saya ajak Anda lihat lagi. Jadi nggak boleh dong Pak kaya, bukan nggak boleh. Mari lihat Markus 10. Markus 10. Saya tidak ada waktu untuk baca semua, di rumah Anda baca mulai ayat 17 karena bagus sekali. Lihat ayat yang ke-23. Markus 10:23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang, bukan beruang, beruang, masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi dia berkata, lebih mudah mana? Jadi orang bermasalah atau orang beruang? Ayo, tahu tuh? Jadi orang yang diberkati beruang itu lebih susah tuh. Sukar masuk kerajaan surga. Loh, Yesus yang punya surga aja berkata sukar, Anda harus percaya itu. Karena itu sebetulnya, kalau ini tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi kalau ini, bisa. Dia pernah berkata, jangan bertuhankan dua tuan, Yesus dan atau Mammon. Right? Ayat 25. Kita lompat. Dia berkata, lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lihat, onta masuk lubang jarum lebih mudah daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Ini kan ngenyek banget tuh. Sebetulnya. Tapi apakah artinya kita nggak boleh berkelimpahan? Kan kontradiksi dengan omongannya dia sendiri. Ayat kuncinya di ayat 24. Saya baca lagi buat saudara. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambungnya lagi. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya nggak begini. Dia berkata, alangkah sukarnya masuk kerajaan Allah for those who trust in riches. Bagi mereka yang percayanya itu kepada kekayaan. Susah. Anda sebetulnya boleh kaya, boleh diberkati Tuhan luar biasa, tapi tidak boleh menggoyahkan hidup rohanimu. Mau tebal, mau tipis, mau nolnya rangkep berapa, tidak masalah. Tapi hidup rohanimu dengan Tuhan, Anda mesti punya akar pribadi dengan Dia, berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Kalau tidak, karena kasihnya, dia tidak bisa mencurahkan kita berkat yang luar biasa itu. Sebab dia tidak mau apa yang dia beri akan jadi masalah dalam hidup kita. Ngerti saudara?
Jadi di sini letak masalahnya. Circle kita ini boleh apapun, negatif atau positif. Mau ngalami blessing atau ngalami problem, tidak masalah. Yang Tuhan mau begini, engkau ini belajar. Punya namanya self-producing. Engkau punya self-production. Tidak tergantung sekitarmu. Mau berubah colornya seperti apa, tidak masalah. Yang penting aku dengan Tuhan secara pribadi. Itu aja. Ini mau berubah kayak apa, terserah. Tidak mempengaruhi apapun. Dan itu yang Tuhan suka. Dan itu yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Oh, saya berdoa semua kita bisa self-producing. Mencukupkan diri dengan apa yang ada artinya. Self-producing. Mau ngalami badai apapun sekitar kita, aku self-producing. Mau diberkati kayak apapun, aku self-producing. Tapi kalau tidak, saudara, hidupmu tergantung sekitarmu, wah repot. Bisa kayak orang gendeng loh. Ya. Saya dengar-dengar gini, ngeliat, oh bendera, kayak Cina, si jenis Thailand kayak keliru masangi. Thailand kok abang ana bulan sapi tidak mungkin. Kayak Pakistan, Italia kayak bal-balan kayak biasanya, gitu kan? Ngalamun kosong. Nanti ketika diberkati, wah masuk sudah, wah akses disalami kabeh. Syarat tugas apa? Syarat tugas salami. Karena berkatnya lagi banyak. Kurang tangannya lemes, apa kaki yang salaman. Kok bisa begitu? Kok bisa moodnya bisa meledak, bisa hancur, meledak, hancur? Why? Tergantung dari sekitarnya. Dia nggak punya self-producing. Tadi kan kita nyanyi nih. Oh kita mau, I will fly, flying high. Ya toh? And I will soar like an eagle. Wah hebat. Kita akan terbang membentangkan sayap melayang seperti burung Raja Wali. Saya suka. Tapi dulu kita pernah buat retreat, anak-anak pesat buat retreat. Judulnya bagus. Eagle flies alone. Raja Wali terbang sendiri. Tak tambahi. Emprit fly rombongan, saudara. Nah, Anda termasuk emprit atau Raja Wali? Kemeruyuk. Gitu kan? Enggak Pak, ini termasuk walet tok. Jadi ini sarang burung, ya ora apa-apa sebetulnya. Ngiler terus itu jadi uang. Tapi kalau Anda mau jadi eagle, Anda tidak punya choice. Eagle flies alone. But emprit fly rombongan. Gitu. Lu MK yuk, hei lu MK. Ketuanya senang, emprit datang, penuh kebak, sana tonggone RT dibawa semua. Nanti kalau satunya megah, lain kara, aku rada anu ya, mau berdiam diri, udah ngantuk pengen tidur, Saya bilang, iya nih waktu kita untuk self producing kan ya, orang tergantung lain, di rohani kita diwalik diputar-putar saudara. Atau nih, iya aku lagi boy, aku lagi pegel. Dengkulku lagi pusing. Dengkul kok pusing. Pokoknya gue cara. Rasa lu ya, rasa. Orang Semarang tuh saudara. Ketua MK tengok-tengok sendirian. Mana empretku? Orang no saudara. Gak ada. Laporan, tidak ada yang datang. Itu kan ngerti itu empret itu. Kalau eagle, I will fly, flying high, fly slow. Self-producing. Tidak tergantung sekitar. Ada orang berkata, Pak ya saya nggak bisa Pak. Dari engkongku melarat, papiku melarat, omku melarat, tanteku melarat. Ya aku mesti melarat. Ya karepmu. Tapi saya berkata, siapa berkata Anda harus tergantung sekitar? Ya toh. Kenapa tidak jadi history maker dalam keluargamu? Loh. Gitu toh.
Oh, saya nggak bisa Pak, saya mesti kebanjiran rumah saya. Nggak bisa. Nah, emang kamu seneng tinggal di Kalimantan mungkin. Di atas kapal tongkang. Ya. Mesti saya begini, ya terserah. Kalau Anda mengutuki dirimu, terserah. Saya berdoa, Anda mau belajar supaya jadi self-producing. Allah itu mau memberkati saudara sebenarnya. Beratnya Tuhan memberkati itu gini. Sungguh mesti kawin meneh kayak duit ini. Itu aja. Tidak setia dengan istri masa muda. Engkau ada kata masanya dibuang. Ya toh? Istri muda. Kayaknya kalau duit 5.000 sudah peti-peti nganggo bril krim apa tuh? Dinggo sak itu dipakai semua kok. Supaya berkilau. Waduh. Lalat nempel enggak bisa gerak sudah. Please. Jadi kalau Anda tergantung banget dengan sekitarmu, itu yang menghalangi Tuhan memberkati. Ya. Tapi kalau Anda bisa berkata Tuhan, aku mau belajar self-producing. Tuhan pasti mempercayakan kepada Anda banyak hal yang luar biasa. Sebab saya beritahu saudara, Tuhan tidak punya alat lain selain gerejanya. Nggak bisa. Dia mesti pakai tubuhnya untuk nyalurkan kemurahan anugerahnya. Dia nggak bisa pakai yang lain. Dia hanya mau memberikan semuanya lewat tubuhnya. Nah sekarang pertanyaannya, oke Pak, gimana saya harus mulai belajar sekarang? Dua hal. Kalau Anda sedang dalam circle seperti ini, Anda harus belajar mengucap syukur. Bisa tidak? Wah ini berat. Dalam keadaan seperti apapun, jangan keahlianmu soal ngomel dipertinggi, saudara. Buang. Belajar mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tetap hidupku dalam tangan Tuhan. Engkau atur semua. Silahkan kerjakan. Hanya beri kekuatan kepada hamba-Mu ini. Beri anugerah aku bisa lewat ini. Nah, tapi nek belum sudah ngomel. Ayo ngene, ayo aku njaluk ngene ora iso. Konseling ayo kon sembayang tok. Baca Alkitab. Nah, kon apa meneh? Ya memang aku ora ngerti yo, mestine yo dek krungu Tuhan berkata. Itu kan kayak Naaman toh. Datang ke siapa? Elisa toh. Harusnya kan dia keluar, ngibas kentangane. Nabi yuk diatur. Suruh cuma berendam sungai Yordan 7 kali. Wah kayak neng omahku ya lebih bersih. Nah, ini angel kayak ranjone Yordan kotor begini. Ngomel. Anda tahu dalam keadaan circle yang berat, belajar mengucap syukur. Itu namanya korban syukur. Gitu. Engkau tidak punya alasan untuk berterima kasih. Tapi tetap engkau naikkan syukurmu ke Tuhan. Itu menyukakan hati Tuhan, saudara. Sungguh. Daripada ngomel. Saya itu baru ngalami kemarin. Hari Jumat malam. Kami kan penutupan TSOA yang di Malaysia. Malam-malam dapat SMS dari anak saya yang laki, Samuel. Nah, saya ngerti bocah ini, gitu. Cuma ini pintar kalau memberi kata-kata itu indah. SMS-nya gini, saudara. Coba, sejelek-jeleknya kita ini, masih ada bekas-bekasnya Bapak di surga. Loh, gitu. Sehingga Yesus pernah membandingkan, kalau anakmu minta roti kan tidak mungkin kasih batu, apalagi Bapakmu yang di surga. Jadi ada comparison-nya. Kita ini kan Bapak yang tidak sempurna sih. Tapi tetap ini Bapak tetap Bapak gitu. Jadi dia SMS saya ngomong gini. Halo Papi, apa kabar? Papi baik-baik saja kan? Kok tidak telepon rumah sih? Nah, gitu tuh. Terakhir, jangan lupa belikan parfum ya. Nah, terakhir yang jaluk loh saudara-saudara. Saya mau tanya, tak belikan enggak? Ya Pak boleh buat.
Loh, sudah manis di depan, enak toh? Belajar dari anakku yo, saya caranya piye toh, saya mungkin Anda ngajari. Dia master dalam hal meminta, saudara. Tapi nek ngomel-ngomel, tiba-tiba di SMS, lungo terus. Sorak bakal tak oleh-oleh saudara. Anak rak diurusi, ora bakal tak oleh-oleh. Pulang sidang keluarga ini. Maksudnya apa? Belajar ngucap syukur. Ini yang seringkali kita abaikan. Hal sederhana loh sebetulnya. Ucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Yesus Engkau luar biasa. Tanyai orang, kabar piye? Dan baik. Ngono tok. Baik. Katanya begini. Tetap Yesus luar biasa. Loh, penyakitmu kok berat? Ini hanya pakaian astronot. Rusak pun rohku bersama Yesus. Hidup itu berbuah, mati untung. Kata Yesus yang kalau kita berkata, Paulus ngomong, Pak Yusak juga sering ngomong, ora apa-apa. Dia mati, beneran ketemu Yesus, ngobrol sama Abraham, di pangku sedelok sampai Abraham, ketemu Daud, ya toh, daripada neng kene ketemu kowe, ketemu kan, enak. Terlalu banyak yang kita bisa syukuri. Cuma omelan kita ini terlalu banyak, saudara. Right? Orang Israel tidak masuk Kanaan itu Tuhan berkata gini. Yang menggerutu 10 kali dihitungi oleh Tuhan. Saya beritahu ya, omelanmu itu dihitungi oleh Tuhan. Hitung ya mereka siji. Wes kayak sidik, kayak seneng dah ya. Gak lama ngomel, loro, hitungin. Tuhan 9 Tuhan, ya wes game point wes pokoknya. Game point ini. Tahu-tahu kesandung ngomel lagi 10. Bar wis. Berkatnya masih berapa? Rasah, buang. Spend. Ayo. Dihitungi. Tapi kalau Anda takut akan Tuhan, Alkitab yang berkata ini. Perkataan orang takut akan Tuhan ngomong ini dicatat oleh Tuhan. Makanya Tuhan berkata, hati-hati dengan perkataan. Satu hari kau bertanggungjawabkan di hadapan Dia. Ngomel kita tidak membuat kita lebih kuat rohaninya. Gak ada orang rohani dipakai Tuhan kayak serulo gitu. Anda tanya, rahasianya apa? Ngomel terus. Gak ada tuh. Gak ada. Believe me, gak ada. Dia ngucap syukur terus. Pesawat gak connect, gak apa-apa. Ngucap syukur, tuku dewi. Gitu kok dia. Makan, aku steak enggak ada, enggak apa-apa. Lobster ya oke, enggak apa-apa. Ucap syukur pokoknya. Berhenti ngomel dulu, saudara. Alkitab berkata, lebih baik tinggal di soto rumah daripada dengan perempuan yang cerewet. Alkitab berkata gitu. Anda tahu kalau Anda ngomel, Anda berkata, aku tak ngumpet sih, ibu ini mesti ngomel terus, aku tak lu ngosek. Tidak tahan. Makanya suami-suami itu kalau membangun rumah, kalau sotohnya ada ruangan khusus, bahaya tuh. Memang alkitabiah dia, saudara. Tapi laki yang ngomel juga tidak sedikit. Gerutu terus. Nah tapi Pak, kita ini kan orang Semarang. Ngombe teh ya mesti ono gulone itu. Anda pindah Demak atau benda tidak? Tapi saya pernah cerita pada saudara, kemarin saya cerita gini. Saya pernah ke Jakarta sekian tahun lalu, sudah lama sekali. Diajak teman saya mendoakan omnya, bekas raja kapal. Usaha kapal. Kapalnya banyak. Nggak tahu bagaimana, bangkrut, terus dia kenal Tuhan. Nah seringkali kan gitu ya saudara, orang mesti bangkrut dulu baru kenal Tuhan. Kenapa harus begitu? Saya sampai di sana, di kampung kecil, mobil nggak bisa masuk. Sederhana sekali orangnya. Dipersilahkan masuk, Bapak ini, omnya ini baik sekali, ramah sekali, baik dan kuat dalam Tuhan, dalam keadaan begitu. Segak lama keluar istrinya, bawa teh, beberapa gitu. Terus dia ngomong begini, Pak maaf, saya tahu Bapak orang Semarang, tapi kami nggak punya uang Pak untuk beli gula.
Jadi ya ini teh panas ini hanya ini aja ya Pak ya. Itu pun kan tehnya teh encer tuh saudara, bukan teh yang kental. Ngosok gitu. Ya toh? Anda kan sebagai pendeta harus ya sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Ketika dia suguhkan ke saya, dia pakai bahasa yang bagus sekali. Dia berkata apa? Dia berikan ke saya. Dia berkata, please, this is just a tea of sympathy. Luar biasa. Dia pakai kata-kata bagus. This is just a tea of sympathy. Ini teh sebagai rasa simpati kami. Itu masih panas, saudara. Saya minum itu. Itu teh paling enak di dunia. Tahu Anda tahu? Setiap teguhan itu. Tea of sympathy. Tea of sympathy. Sampai ke pori-pori saya itu sampai berkata, tea of sympathy. Tak entek nono. Luar biasa. Lain tuh rasanya. Begitu dia dengar, dia ngomong begitu. Saya grateful sekali. Saya bisa minum teh kapanpun saya mau. Saya bisa buat teh. Saya bisa minum teh. Saya bisa minum gula dan teh. Kadang-kadang orang bukan teh dan gula, gula dan teh. Tapi yang itu panas pun, lidah tidak berontak. Saya minum setiap teguhan itu. Tea of sympathy. Itu bisa ngalir ke seluruh tubuh. Tea of sympathy. Luar biasa ya. Ucap syukur. Semua itu tergantung suasana hati. Ngerti ya? Alkitab berkata, orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih, seperti memberi cuka pada luka. Semakin engkau tertekan, semakin nyanyimu nyanyian lagu-lagu yang membuat orang merinding-merinding dan nangis. Lukamu kau kasih cuka sendiri. Kalau pembengkakan, saya nggak tanggung, saudara. Tapi kalau Anda bisa bersuka cita, Alkitab juga mengatakan hati yang gembira itu obat yang manjur. Suasana hati itu kita mesti jaga. Amen, saudara. Bagaimana yang kedua, Pak? Yang terakhir. Kalau aku menikmati ini, mari kita lihat ayat yang terakhir dan kita akan selesai. Yesaya 32, kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-32. Charles Newman pernah bacakan buat kita. Ayat yang ke-8. Yesaya 32, ayat yang ke-8. Tetapi orang yang berbudi luhur, bahasa Inggrisnya yang generous, yang murah hati, merancang hal-hal yang luhur, merancang hal-hal yang bersifat murah hati. Orang yang murah hati merancangkan perkara-perkara yang mengekspresikan kemurahan hatinya. Dan ia selalu bertindak demikian. Bahasa Inggrisnya, and he shall stand. Dan dia akan tetap berdiri. Orang yang murah hati, dia tahu kelimpahan yang Allah berikan dalam hidupnya, itu bukan milik pribadinya. Tapi dia cuma redistribution center bagi yang lain. Aku diberkati supaya jadi berkat bagi yang lain. Hidupmu diulurkan bagi orang lain. Hidupmu memberimu diulurkan bagi yang lain. Dan dengan kemurahan hati itu, apapun yang kita rancangkan itu warnanya adalah generosity kita. Kemurahan hati kita. Dan kita berkata, and he shall stand. Dan dia akan tetap berdiri. Saya tidak melebih-lebihkan, tapi apa yang Anda telah tunjukkan dalam sekian tahun terakhir ini, saya berkata jujur jadi inspirasi bagi banyak orang
di berbagai dunia, di belahan dunia. Saya tadi memang mengatakan, saya bergurau, saya berkata itu kesalahan saudara. Tapi it's not sebetulnya. Apa yang jemaat ini tunjukkan, cara Anda berkorban, cara Anda memberi, cara Anda merespon kebutuhan orang lain. Jadi inspirasi bagi banyak orang. Well, one day saya mungkin harus lebih banyak pergi, jadi berkat bagi banyak orang. Satu hari mungkin. Tapi yang jelas, biar teruskan apa yang kau telah dan kita semua telah kerjakan selama ini. Karena orang yang murah hati, kita berkata, he shall stand. Dia akan tetap berdiri. Orang itu akan berakar ke bawah dan dia akan berbuah ke atas. Amen.